meluas ke sejumlah wilayah di tanah air. Dan salah satunya adalah dengan mendatangkan vaksin PMK dari luar negeri yang akan segera didistribusikan dan disuntikan kepada hewan ternak di daerah terpapar PMK. Kurang dari 20 hari menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah terutama Kementerian Pertanian hingga kini masih terus berupaya mengatasi wabah penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak terutama sapi. Salah satunya dengan mendatangkan vaksin PMK dari luar negeri sebanyak 800.000 vaksin PMK tahap pertama dari total pesanan mencapai 3 juta dosis vaksin PMK milik PT Boehringer asal Prancis setelah tiba di Indonesia pada Jumat lalu di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Vaksin darurat ini akan diberikan kepada hewan sehat yang berada di wilayah zona merah dan kuning terlebih dahulu. Selain itu, vaksin PMK diutamakan kepada sapi bibit dan perah karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Juga wabah dan PMK penularannya sangat cepat, oleh karena itu kita berpacu dengan tantangan PMK, tantangan wabah yang ada. Salah satu bagaimana bisa eliminasi dan menyelesaikan masalah PMK dengan hadirnya vaksin dan kerjasama yang apik dari semua stakeholder atau orang-orang yang terkait dengan upaya-upaya menyehatkan semua ternak-ternak dan hewan kita sambil tentu saja kita berharap wabah PMK bisa kita kendalikan secara maksimal. Sementara untuk pendistribusian vaksin, Kementerian Pertanian telah membentuk gugus tugas yang terdiri dari tenaga kesehatan dari Direktorat Kesehatan milik Kementerian Pertanian dan juga sukarelawan dari perguruan tinggi. Kementan juga memastikan jika vaksin darurat ini bersifat gratis bagi masyarakat atau peternak. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, tanggap darurat penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Priya Sembada, pengamat peternakan dari Institut Pertanian Bogor. Ya, selamat pagi Pak Priya. Selamat pagi Pak Pras. Ya, salam sehat Pak. Sehat ya, mudah-mudahan Pak Pras juga sehat selalu Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini menarik karena menjadi pusat perhatian saat ini menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kurang dari 20 hari begitu, masyarakat kita juga masih mencemaskan dengan penyebaran penyakit mulut dan kuku ya pada hewan ternak. Bagaimana kondisinya saat ini? Apakah sudah masuk dalam tahapan daruratkah Pak Priya? Terima kasih Pak Pras pertanyaannya. Ya, belum selesai COVID ya, sudah ada lagi penyakit baru ya, terutama ini saat ini adalah penyakit mulut dan kuku untuk ternak. Jadi kalau dibilang darurat, memang situasinya saat ini sudah mengkhawatirkan begitu Pak Pras, karena tadi penyebarannya memang sangat cepat ya, virus ini sangat cepat, kemudian sudah menginfeksi cukup banyak ternak yang ada di Indonesia. Namun perlu diperhatikan bahwasanya sikap kita dalam menghadapinya juga tidak perlu panik yang sangat berlebihan, karena sejarahnya Indonesia juga pernah mengalami situasi serupa dan berhasil keluar dari krisis tersebut, Pak Pras. Baik, tapi kalau saat ini apakah tadi sudah masuk dalam tahapan daruratkah untuk penyebarannya yang meluas ini? Bisa dikatakan seperti itu Pak Pras, karena memang jumlah yang terpaparnya sudah sangat banyak ya. Oke, seberapa banyak kalau pengamatan dari teman-teman IPB begitu menyikapi vaksin yang juga akan didistribusikan begitu untuk PMK? Bagaimana untuk jumlah sapi yang terpapar? Data yang kami terima per hari kemarin Pak, itu sudah mencapai 211.034 ya ternak yang terinfeksi. Dan jumlahnya cukup banyak ya. Dan juga tapi perlu diperhatikan bahwasanya tingkat kematiannya juga relatif sedikit sebenarnya Pak Pras. Ya, ini secara umum memang hanya sekitar 1-5%. Nah, di Indonesia sendiri saat ini tingkat kematiannya kurang dari 1% ya, karena data per kemarin kematiannya sebanyak 1.222 ekor. Gitu. Dan yang sudah sembuh 66.000 ekor ternak gitu Pak. Baik. 1.222 ekor meninggal begitu atau mati karena terpapar penyakit mulut dan kuku, sementara yang terinfeksi ada 211.034 ekor begitu. Dan
Kalau kita lihat apakah memang penyakit ini lebih menyerang ke hewan ternak jenis sapi kah atau hewan berkuku lain? Ya, jadi untuk PMK ini sendiri memang menyerang tidak hanya sapi, Pak. Oke. Jadi ternak-ternak atau hewan bahkan ya, hewan selain hewan ternak juga bisa terkena, terutama mereka yang memiliki kuku genap atau kuku belah. Ya, contohnya tadi ada sapi, kemudian domba, kambing, ya. Bahkan kalau di luar hewan ternak ada gajah juga bisa terkena, ya, jerapah dan seterusnya. Oke, lantas bisa dijelaskan tidak sebenarnya ciri-ciri hewan yang terpapar penyakit mulut dan kuku ini seperti apa sih? Sehingga ini menjadi pengetahuan juga bagi masyarakat. Karena kan sekarang kita tahu Hari Raya Idul Adha juga semakin mendekat. Kemudian banyak orang yang akan membeli hewan kurban. Nah, mungkin ini menjadi pengetahuan bahwa apakah hewan yang dijual nanti ini terpapar PMK atau tidak ini Pak Pria. Ya, jadi kalau secara umum yang terlihat secara kasat mata itu kita bisa melihat cirinya adalah banyak sekali liur yang Oh, diproduksi begitu ya. Jadi liurnya sangat terlihat. Ya, kalau tidak kasat mata juga terdapat demam ya di ternaknya, demam. Dia juga tidak nafsu makan, Pak, anoreksia. oke. Kemudian ada luka begitu ya di sekitar mulut. Kemudian juga di kukunya itu yang paling terlihat ya, ada luka dan bahkan sampai lepas begitu kukunya. Oh, Nah itu kurang lebih gejala-gejala yang mudah terlihat mata. itu dia. Namun Liur, demam, seperti tidak nafsu makan, kemudian ada luka di sekitar mulut dan kuku begitu ya untuk hewan yang ya terpapar. Oke. sama keluar air liur yang berlebihan, Pak, ya. Jadi Hmm. air liurnya berproduksinya sangat banyak begitu ya, berlebihan dan berbusa gitu. Oh, Kalau misal ya baik. Dari di sisi lantai. pola penularannya, ini bagaimana? Kan tadi sudah Anda sampaikan juga dan Menteri Pertanian juga menyebutkan cukup cepat begitu penularannya. Ini melalui udara atau sentuhan fisik antar hewan? Nah, ya betul karena penularannya yang sangat cepat itu hampir semua lini dapat itu ya jadi jalur penularan begitu Pak, pola penularan. Ya tidak hanya berkaitan sama udara tetapi kontak langsung. Nah, kontak langsung yang pertama kontak langsung, Pak. Jadi kontak langsung antara hewan yang terinfeksi dengan hewan yang tidak ya atau hewan yang sehat begitu itu kalau ada kontak langsung ya tertular melalui dropletnya kah atau serpihan kulit dan lain sebagainya itu bisa menularkan. Kemudian juga ada kontak tidak langsung. Jadi manusia memang tidak bisa tidak menular ke manusia. Namun manusia bisa menjadi carrier juga, Pak, membawa virus tersebut ya. Oke. Katakanlah kalau kita ke peternakan, kebetulan di peternakan tersebut ada sapi atau ternak yang sedang terinfeksi, Mm-mm. kita tidak tahu begitu, kita bisa membawa virus tadi. Nah, ketika virus tadi sudah terbawa kita masuk ke peternakan dengan ternak-ternak yang sehat, nah itu bisa menulari juga begitu ya. Oh, Kemudian kontak tidak langsung melalui bukan vektor hidup ya. Kalau tadi kan manusia vektor hidup. ya. Nah, itu juga virusnya bisa menempel di kendaraan peternaknya, di peralatan, alas kandang dan lain sebagainya sehingga ketika itu pindah ke tempat yang ternak yang sehat, nah itu juga bisa menulari. Bahkan Pak yang ininya juga ya, tadi sudah disebutkan Pak Pras juga ada melalui udara, angin itu juga bisa menulari Oh, dan sisa-sisa makanan atau sampah yang terkontaminasi produk ternak wow. seperti daging dan tulang yang memang masih ada virusnya begitu ya. Nah itu juga bisa sebagai carrier juga. Jadi memang Iya, iya, iya. banyak sekali pola penularannya. Banyak jalur yang bisa dilalui untuk pola penyebaran dari virus PMK ini. Berarti Ya. memang kita harus sangat ketat begitu ya. Untuk bagaimana mengisolasi daerah atau peternakan mungkin yang sudah terpapar PMK begitu Pak Pria. Iya betul Pak. Dan saya kira juga pemerintah sudah mengeluarkan itu ya berbagai strategi dan juga surat edaran maupun kebijakan lainnya berkaitan dengan tadi sifatnya karantina, kemudian juga pembatasan lalu lintas ternak dan lain Ya. sebagainya. Tadi karantina wilayah terutama daerah-daerah kan sudah zoning ya, ada zona merah dan lain sebagainya. Itu juga untuk
meminimalisir penyebaran yang begitu sangat cepat tadi. Oke, berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Ini data per 18 Juni 2022. Kita lihat sebarannya sudah ada di 19 provinsi, 199 kabupaten kota. Kemudian yang sakit ini ada sekitar 184.646 ekor hewan yang terpapar. Kemudian yang sembuh akhirnya begitu bisa mencapai 56.822 ekor. Kemudian ada pemotongan bersyarat 1.394 ekor, kematian mencapai 921 ekor. Tadi sudah diupdate oleh Pak Priya Sembada, sudah 1.200-an yang mati begitu akibat terpapar PMK. Sementara potensi risiko tertular untuk hewan ternak lainnya mencapai 48.779.326 ekor. Selanjutnya, ini adalah negara importir daging sapi. Kita akan lihat seperti apa. Ini juga menjadi satu hal yang perlu dicermati. Australia 122.864 ton, kemudian India 84.955 ton, ada Amerika Serikat 25.961 ton, Selandia Baru 17.986 ton, kemudian ada Spanyol, Jepang, dan negara-negara importir lainnya. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Priya Sembada, pengamat peternakan dari IPB. Ya, Pak Priya, berdasarkan data dan informasi tadi yang sudah disampaikan ini, Anda katakan sudah bisa dikatakan masuk dalam zona darurat ya untuk penularan PMK di Indonesia. Lantas seperti apa nih dengan kedatangan 800.000 vaksin PMK yang sudah hadir dan sudah siap juga untuk didistribusikan, Pak Priya? Baik, Pak Pras, terima kasih. Untuk 800.000 dosis vaksin yang sudah masuk itu suatu langkah awal yang patut diapresiasi sebenarnya Pak Pras ya. Oke. Karena mendatangkan tadi total 3 juta vaksin begitu ya, itu bukan proses yang mudah dan itu perlu penjajakan dengan negara-negara lain untuk ketersediaan vaksin begitu ya. Jadi memang prosesnya cukup panjang untuk bisa menjajaki kerjasama dengan negara-negara lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena memang sifatnya vaksinasi yang ini akan dilakukan itu adalah berkaitan dengan ini ya, darurat ya, emergency. Oke. Nah itu langkah yang tadi 800.000 itu sangat diapresiasi, namun juga perlu untuk segera begitu ya, pemerintah maupun swasta dalam hal ini perlu untuk segera memproduksi vaksin yang memang sesuai dengan jenis vaksin yang sesuai dengan jenis virus yang ada di lapangan begitu ya. Bisa jadi di sama-sama penyakit PMK begitu Pak Pras, namun jenis virusnya berbeda ya, jenis virusnya varian dan lain sebagainya. Oleh karenanya melihat di Indonesia perlu tadi mengidentifikasi jenis virusnya kemudian memproduksi. Oke. Jadi untuk jangka panjang sesuai begitu ya dan lebih tepat begitu. Baik, tapi menurut Anda ini cukup lamakah atau sudah tepat momentumnya begitu untuk mendatangkan vaksin dengan semakin meluasnya penyebaran PMK di Indonesia? Kita memang rada shock ya Pak, karena memang kita beberapa dekade kan bersih dari PMK begitu ya, tanpa ada vaksinasi. Kita termasuk salah satu negara yang bersih dari PMK meskipun tanpa vaksinasi dari tahun 90-an begitu ya. Nah kemudian dengan adanya outbreak sekarang kaget begitu ya, karena memang sebelumnya belum terjadi. Nah bisa dikatakan memang kita belum mempersiapkan vaksin dan lain sebagainya karena itu ya. Tapi untuk salah satu langkah penanggulangan wabah ya tadi yang patut dilakukan adalah salah satunya ya dari prinsip dasar penanggulangan wabah ini salah satunya adalah program vaksinasi atau peningkatan kekebalan terhadap ternak yang sehat begitu ya. Jadi ada kekebalan komunitas juga nantinya. Dan saya kira juga saat ini jenis virus yang ada di Indonesia itu sudah mulai teridentifikasi ya oleh pusat veteriner farma begitu ya. Nah itu juga nantinya berdasarkan dengan varian yang ada kemudian akan diproduksi massal. Informasinya adalah di bulan-bulan Agustus, nah itu sudah berproses vaksinasi, proses produksi massal begitu.
Oke, jadi akan juga diproduksi di dalam negeri, Pak Pria, untuk menghadapi meluasnya PMK ini? Betul Pak, karena kalau hanya bergantung kepada negara lain begitu ya, selain kita juga tetap mendatangkan dari negara lain begitu ya, Oke. penjajakan dan lain sebagainya, tetap dilakukan produksi vaksin sehingga sesuai dengan apa namanya, dengan virus yang ada di lapangan begitu Pak. Oke, strategi yang tepat begitu menurut Anda ya, mengingat ini nanti Idul Adha akan segera kita jelang begitu, 19 hari lagi ke depan, apa yang harus dilakukan sehingga nanti vaksin yang sudah ada 800.000 kemudian menyusul 2,2 juta dosis lainnya begitu untuk pendistribusiannya. Karena Kementan pun sudah membentuk gugus tugas yang akan melibatkan juga dari perguruan tinggi di dalam negeri begitu. Ya, pada prinsipnya kalau untuk penanggulangan wabah ini kan pengendalian wabah begitu kan ya ada 3 prinsip dasar Pak. Yang pertama adalah pencegahan kontak ya antara hewan peka dengan virus PMK-nya. Tadi dengan cara tadi pembatasan lalu lintas ternak ya, kemudian juga menghentikan sirkulasi atau produksi virusnya, dan yang ketiga adalah vaksinasi untuk meningkatkan resistensi atau kekebalan hewan peka. Nah, dengan adanya di vaksin 800.000 kemudian mau didatangkan lagi 2,2 juta atau 3 juta, nah itu mudah-mudahan akan efektif untuk penanggulangan secara daruratnya. Apalagi pemerintah juga tidak mungkin bekerja sendirian ya, harus menggandeng semuanya begitu ya. Pihak perguruan tinggi kah, kemudian masyarakat, kemudian swasta dan lain sebagainya itu harus bekerja sama memang. Dan untuk perguruan tinggi sendiri dengan adanya mahasiswa begitu ya atau ahli-ahli di bidang kesehatan ternak ya, ada yang kayak IPB sendiri kita punya Fakultas Kedokteran Hewan dulunya, nah sekarang namanya Sekolah Kesehatan dan Biomedis. Nah itu juga membantu begitu proses karena ada mahasiswa yang sedang koas, kemudian juga mahasiswa kedokteran hewannya, kemudian ada mahasiswa paramedik veteriner Baik. yang memang secara aktif bisa membantu dalam proses pelaksanaan distribusi maupun proses vaksinasi itu sendiri begitu Pak. Lantas bagaimana nih menyikapi kondisi yang ada menjelang Hari Raya Idul Adha maksud saya, kemudian nanti apakah hewan-hewan yang terpapar dari PMK ini sebenarnya masih boleh dikonsumsi ataupun dijual juga nih kepada masyarakat? Terima kasih Pak Pras. Jadi untuk menghadapi Idul Adha sebentar lagi ya Bapak Ibu sekalian, untuk daging sebenarnya masyarakat dapat mengkonsumsi dagingnya Pak, karena tidak ada sangat sangat jarang sekali ditemukan adanya penyebaran langsung antara yang terpapar ke manusia, bukan zoonosis. Dan ternak yang terinfeksi ini ya, kemudian dagingnya kita konsumsi, nah itu insya Allah relatif aman. Apalagi kalau misalkan sudah dilakukan processing ya, seperti pemanasan produk tersebut ya di atas 70-80 derajat, insya Allah sudah relatif aman gitu ya. Nah, jadi masyarakat pun ketika menghadapi isu ini juga menurut pandangan saya tidak perlu berlebihan menyikapinya. Jadi, wah ini PMK nih harus dihindari begitu dagingnya, tidak seperti itu. Jadi memang masih dapat dikonsumsi Pak Pras. Oke, tapi perlu ada nggak kira-kira petugas kesehatan hewan begitu yang berada di lapangan ataupun paling tidak melakukan kunjungan-kunjungan ke peternakan ataupun daerah-daerah yang menjual hewan ternak ini sehingga pada saat itu mereka juga bisa menjelaskan bahwa sebenarnya tidak apa-apa nih apabila memang ada hewan yang terpapar PMK untuk dijual juga kepada masyarakat sebagai hewan kurban. Ini kan menjadi suatu hal yang khawatir menjadi sensitif begitu Pak Pria. Baik, pada prinsipnya sih kalau untuk ini ya Pak, konteksnya kurban, kalau memang yang sudah terlihat gejala tadi apalagi sudah ada luka-luka, memang itu tidak layak untuk dikurbankan ya. Oke. Kalau konteks untuk ibadah begitu ya. Cuman Iya, iya. pada saat ini juga proses penjualan, kemudian juga distribusi dan lain sebagainya itu juga sudah ada pengaturannya ya, surat edaran baik itu dari pemerintah melalui Kementan hal ini, kemudian juga dengan MUI pun juga setahu saya sudah mengeluarkan begitu ya. Jadi memang ada arahan yang menyebutkan ya kalau memang sudah terpapar yang benar-benar parah ya memang tidak layak. Tetapi kalau yang
apa namanya, masih tidak bergejala. Nah itu kan ada yang tidak bergejala tapi memang sudah membawa virus. Nah itu apa namanya, di peternak itu sendiri pun sebelum menjual mereka ada sampling, harus diuji Pak, diuji Oh, apakah ternaknya terinfeksi atau tidak. iya, Nah iya. kalaupun ada nanti jadi ada aturan tersendiri begitu. Oke, karena Jadi khawatir ya ini hal-hal yang memang sih ada kewajiban kita memang harus memberikan ataupun menjual hewan yang sehat begitu ya. Tapi pada saat, betul. kita tidak tahu kan tiba-tiba terpaparnya setelah sampai di tempat penjualan hewannya begitu Pak Pria? Ya, pada prinsipnya kalau kita sebagai konsumen Pak, ya tadi kan mudah sekali yang melihat, maksudnya kalau tidak ternaknya terlihat aman-aman saja bergerak aktif tadi, tidak ada Ya. liur yang berlebihan, tidak ada luka segala macam, nah itu apa namanya, insya Allah masih dikategorikan aman begitu untuk apa namanya, disembelih untuk dijadikan hewan kurban gitu. Itu secara kasat mata mungkin itu yang menjadi pegangan awal sebelum, karena kita juga kalau harus memastikan dia teruji dulu, memang dilakukan sih untuk peternak juga diharapkan melakukan itu Pak. Dari katakanlah mereka punya 100 ekor di peternakannya, Mhm, mhm. pada saat melakukan penjualan mereka juga harus melakukan sampling terhadap beberapa Baik. ternak. Kalau ada terpapar ya itu menjadi permasalahan lain begitu Pak. Oke, semoga dengan datangnya vaksin 800.000 dosis ini bisa menjadi salah satu solusi, kemudian akan didatangkan lebih banyak lagi dan tadi Anda katakan akan juga diproduksi di dalam negeri sehingga kita akan bisa terbebas lagi nih dari penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Baik Pak Pria, terima kasih banyak atas waktu dan juga sharing serta ilmu yang juga Anda sampaikan untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Pria. Terima kasih Pak Pras, salam sehat.